Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk kelas 8 kemarin saya sudah memberikan buku secara PDF pada anak-anak sekalian, dan silakan tinggal dilihat. Tentu saja saya akan menjelaskan tentang masalah puasa. Itu dilihat dalam bab yang kedua tentang puasa. Silakan nanti dibaca-baca saja, karena semua ini tinggal dibaca saja. Tapi untuk penjelasannya saat ini saya akan coba menjelaskan tentang masalah puasa. Jadi puasa itu artinya menahan, sebagaimana diambil dari kata soma yasumu sauman, di menahan. Nah, tetapi dalam istilah menahan di sini adalah menahan segala yang dilarang oleh agama dan menahan segala hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, apa saja? Banyak sekali, seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut kita, kemudian kita memasukkan sesuatu terhadap lubang-lubang yang ada dalam tubuh kita, seperti hidung, kemudian telinga dan kubul ataupun dubur begitu. Nah, itu hukumnya menjadi batal puasanya. Dalam puasa ini tentu saja ada syarat puasa, di mana syarat puasa ini ada syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa. Nah, ini silakan tinggal dilihat. Syarat wajib puasa itu satu bagi orang Islam. Jadi bagi orang yang bukan Islam tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Yang kedua, balik dan berakal. Jadi bagi orang yang belum balik, kewajiban puasa ini belum sampai, artinya tidak wajib bagi orang yang belum balik. Dan juga berakal. Jadi bagi orang yang tidak berakal, bagi orang yang gila, ini tidak wajib untuk melakukan puasa. Kemudian kuat berpuasa. Nah, bagi orang yang tidak kuat berpuasa, maka tidak diwajibkan untuk melakukan puasa. Jadi ini kalau dalam haji itu bagi orang yang mampu untuk menjalankan hajinya, man istata'a ilaihi sabilan, di jalannya dia mampu untuk haji, baru dia wajib. Nah, puasa pun juga sama, ada kewajiban di mana dia harus kuat. Jadi kalau tidak kuat, nah tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Kemudian sudah datang dakwah Islam kepadanya. Artinya bagaimana? Artinya dia tahu bahwa kewajiban puasa itu harus dilakukan. Nah, beda kalau ada orang yang misalkan terisolasi jauh dari media dakwah begitu, sehingga dia tidak tahu untuk kewajiban puasa, maka secara otomatis tidak wajib untuk melakukan puasa tersebut. Lalu ada syarat sah puasa, satu Islam, jadi bagi orang yang bukan Islam tidak sah untuk melakukan puasa. Yang kedua adalah mumayyiz, artinya orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau dalam istilah fikih ini dia bisa bersuci sendiri begitu ya. Kemudian suci dari haid dan nifas. Nah, bagi orang yang sedang dalam keadaan haid dan nifas, maka itu tidak sah untuk melakukan puasa. Kemudian dalam waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan puasa, artinya ada hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan untuk melakukan puasa. Seperti mana? Seperti pada tanggal 1 Aidil Adha, pada tanggal 1 Syawal, Idul Fitri, ataupun misalkan tanggal 10 Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 Ayyamut Tasyrik, itu tidak boleh dilaksanakan berpuasa. Kemudian dalam puasa ini ada rukun dalam berpuasa ini. Yang pertama adalah niat. Jadi bagi orang yang ingin berpuasa, maka dia harus menjalankan niat. Apabila tidak menjalankan niat, maka hukumnya tidak sah puasanya. Yang kedua, menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa. Seperti yang saya bahas, bahwa ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Maka ketika itu dijalankan, dilaksanakan, maka otomatis tidak sah puasanya dan tidak jadi puasanya, karena rukunnya itu tidak dijalankan. Kemudian banyak sekali sunnah-sunnah menjalankan puasa. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Jadi jangan sampai karena kita masih kuat dan lain sebagainya, kemudian kita tidak melakukan atau menyegerakan berbuka puasa. Itu makruh hukumnya. Kemudian berbuka dengan sesuatu yang manis. Artinya di sini disunahkan dengan kurma. Apabila kurma tidak ada, maka
di dalam satu hadis dikatakan fa'ilam tazidhu, apabila tidak menemukan tamar atau kurma, maka falma'id, maka dengan air saja. Nah, tapi kadang-kadang ada yang merespon bahwa dengan kolak ya. Ini sebagian ulama mengatakan bahwa dengan yang manis-manis itu tidak bisa disamakan dengan yang namanya kurma begitu ya. Jadi kalau memang kurma tidak ada, dengan air saja begitu, tidak dengan teh manis atau kolak ya, tidak disamakan seperti itu. Maka kalaupun ada yang berpendapat seperti itu, maka hukumnya adalah dhaif, sebagian ulama mengatakan begitu. Kemudian berdoa ketika berbuka puasa. Nah, ini sunnah ketika kita misalkan datang buka puasa, maka kita berdoa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, dhahaba dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal azru insyaallah. Ini biasanya yang dibaca kita hanya Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, gitu. Kemudian makan sahur setelah tengah malam, ini juga disunatkan. Jadi bagi kita sahur itu sunat, bukan saya masih kuat kok, jangan seperti itu. Kemudian mengakhirkan makan sahur yaitu pada waktu sebelum datang waktu subuh, artinya setengah jam atau 1 jam lagi, misalkan subuh jam 4:30, kita jalankan jam 4 atau jam jam 4:30 begitu, kita menjalankan sholat subuhnya, jam 4 kita sahurnya begitu. Atau sebetulnya kemudian memberi makan orang untuk berbuka puasa, ini juga sunat. Karena ketika kita membatalkan atau memberikan makanan terhadap orang yang batal puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Kemudian memperbanyak sedekah selama bulan Ramadan, ini juga sunat kita bersedekah dalam bulan Ramadan. Kemudian sholat tarawih, memperbanyak bacaan Al-Quran. Nah, silakan itu dipahami oleh anak-anak sekalian, dan semuanya sudah ada dalam catatannya, tinggal dibaca saja begitu. Barangkali itu penjelasan dari saya. Kalau Anda tidak memahami, silakan bisa menanyakan langsung kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.